Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menempatkan Ahmad Maulana di posisi gelandang aslinya dalam gelaran Piala AFF 2024. Keputusan ini menjadi sorotan, terutama setelah performa apik Ahmad saat menghadapi Vietnam meski Timnas harus menelan kekalahan tipis 0-1. Ahmad Maulana, yang kini berusia 20 tahun, sebelumnya dikenal sebagai gelandang serba bisa. Namun, saat bermain di Arema FC, ia kerap diposisikan sebagai bek sayap. Adaptasinya dengan pola latihan Shin Tae-yong terbilang mulus, berkat pengalaman sebelumnya di Timnas U20 saat persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Dalam wawancaranya, Ahmad menyebut dirinya tidak kesulitan beradaptasi kembali sebagai gelandang. Waktu di U20 dulu saya sudah sering bermain sebagai gelandang. Jadi ketika kembali ke posisi ini, saya merasa nyaman, ujar Ahmad. Meski hanya tampil 3 kali di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, penampilannya melawan Vietnam mendapat apresiasi. Hal ini membuka peluang bagi Ahmad untuk tampil sejak menit awal dalam laga melawan Filipina, Sabtu 21 Desember, di Stadion Manahan, Solo. Ahmad juga menyoroti pentingnya waktu jeda pertandingan yang lebih panjang kali ini. Sekarang ada jeda 5 hari, jadi lebih banyak waktu untuk pemulihan. Kemarin, jedanya cuma 3 hari, semua pemain kelelahan, tambahnya. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup B dengan hasil 1 kemenangan, 2 seri, dan 1 kekalahan. Mereka akan menghadapi Filipina di laga penentu untuk memastikan tiket ke babak semifinal. Shin Tae-yong membawa 24 pemain untuk Piala AFF 2024, termasuk nama-nama andalan seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuateh, dan Pratama Arhan. Ahmad Maulana pun masuk daftar pemain belakang, meskipun kini kembali diandalkan sebagai gelandang. Sejauh ini, hasil grup B menunjukkan persaingan yang ketat. Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga pembuka, namun harus berbagi poin dengan Laos dalam skor 3-3. Kekalahan 0-1 dari Vietnam menjadi satu-satunya hasil buruk sejauh ini. Laga melawan Filipina pada Sabtu 21 Desember akan menjadi penentu langkah Timnas Indonesia menuju babak selanjutnya. Dengan strategi Shin Tae-yong dan adaptasi Ahmad Maulana yang semakin matang. Kabar panas datang dari jagat media sosial X terkait posisi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menjadi sorotan setelah Timnas Indonesia terancam gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Kritik tajam hingga pembelaan mengalir deras, menciptakan perdebatan seru di kalangan netizen. Kondisi Timnas Indonesia yang sedang tidak stabil menjadi alasan utama Shin Tae-yong disebut dalam posisi tertekan. Salah satu pernyataan mencuat dari Mohamed Ali Mahrus, seorang wartawan olahraga dari media nasional. Dalam cuitannya, ia menilai posisi Shin Tae-yong kini semakin terdesak setelah performa Timnas di Piala AFF. Saat ini, posisi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, makin didesak, ditulis Mohamed Ali Mahrus di akun pribadinya. Cuitan ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Sebagian besar netizen justru membela Shin Tae-yong, mengingat prestasi yang telah diraihnya bersama Timnas Indonesia, termasuk meloloskan Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Membawa Timnas U23 ke semifinal Piala Asia. Membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Mengangkat ranking FIFA Indonesia dari peringkat 173 ke 125. Banyak netizen yang menyebut desakan untuk memecat Shin Tae-yong hanya karena performa di Piala AFF sebagai hal yang tidak masuk akal. Salah satu komentar menyindir, "Suruh dipecat cuma gara-gara AFF? Lucu banget." Ada pula yang menyatakan bahwa Piala AFF bukanlah target utama bagi Timnas Indonesia. Padahal AFF hanya sebagai ajang pemanasan buat SEA Games, ditulis pengguna lain. Namun, ada juga netizen yang memberikan pandangan realistis, mengingat harapan publik yang tetap tinggi untuk melihat Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF. Hingga saat ini, posisi Shin Tae-yong memang menjadi perbincangan hangat. Terlepas dari pro dan kontra, pelatih yang berjasa besar bagi timnas ini tetap mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Dengan laga terakhir di grup B melawan Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu malam mendatang, hasil pertandingan tersebut kemungkinan besar akan memengaruhi masa depan Shin Tae-yong di timnas. Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Meski baru mengoleksi 4 poin dari 3 laga,
peluang skuad Garuda untuk lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Laga terakhir melawan Filipina pada Sabtu, 21 Desember 2024, di Stadion Manahan, Surakarta, menjadi kunci untuk memastikan langkah Indonesia ke babak berikutnya. Perjalanan timnas Indonesia di fase grup belum sepenuhnya mulus. Setelah meraih kemenangan atas Myanmar di laga perdana, anak asuh Shin Tae-yong hanya mampu bermain imbang melawan Laos, sebelum akhirnya takluk 0-1 dari tuan rumah Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024. Hasil ini membuat Indonesia tertahan di peringkat kedua dengan 4 poin. Namun, persaingan di grup B masih sangat ketat. Indonesia harus meraih kemenangan melawan Filipina jika ingin memastikan posisi di semifinal tanpa bergantung pada hasil tim lain. Jika kalah, posisi Indonesia terancam digeser oleh Myanmar yang masih menyisakan 2 pertandingan, menghadapi Laos pada Rabu, 17 Desember, dan bertandang ke Vietnam di laga terakhir. Laos pun masih memiliki peluang menjadi runner-up grup B jika berhasil mengalahkan Myanmar. Dengan tambahan 3 poin, mereka bisa mengumpulkan 5 poin dan mengungguli Indonesia. Situasi ini membuat laga melawan Filipina menjadi sangat krusial bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Penampilan timnas Indonesia sejauh ini dinilai belum sepenuhnya memuaskan. Pelatih Shin Tae-yong masih mencari formasi terbaik, sementara penyelesaian akhir terus menjadi pekerjaan rumah utama. Meski begitu, secara statistik, Indonesia lebih diunggulkan atas Filipina, terlebih dengan dukungan penuh dari supporter di kandang sendiri. Pertandingan melawan Filipina akan digelar pada Sabtu, 21 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Garuda wajib tampil maksimal untuk mengamankan poin penuh dan menjaga asa di Piala AFF 2024. Akankah skuad muda asuhan Shin Tae-yong mampu menjawab tantangan ini? Itulah kabar terkini seputar perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tetap dukung perjuangan Garuda dan nantikan aksi mereka di laga terakhir fase grup. Mari kita bersatu memberikan semangat untuk Indonesia menuju kejayaan di kancah sepak bola ASEAN. Alarm peringatan berbunyi untuk timnas Indonesia menjelang laga krusial melawan Filipina di Stadion Manahan, Surakarta. Pertandingan ini merupakan laga terakhir grup B Piala AFF 2024 yang akan digelar pada Sabtu, 21 Desember 2024. Mampukah tim Garuda memastikan tiket semifinal, atau justru The Askals yang membuat kejutan? Berikut ulasan lengkapnya. Meski diunggulkan, timnas Indonesia tidak boleh meremehkan kekuatan Filipina. Sejak Federasi Sepak Bola Filipina memulai program naturalisasi pemain, kualitas tim ini terus meningkat pesat. Kita tentu masih ingat bagaimana Indonesia pernah kalah memalukan 0-4 dari Filipina di Piala AFF 2014. Sejak saat itu, The Askals bukan lagi tim mediocre di Asia Tenggara. Dalam 2 pertandingan awal Piala AFF 2024, Filipina tampil cukup solid meskipun hanya bermain imbang melawan Myanmar dan Laos. Dengan kombinasi pemain naturalisasi senior dan muda berkualitas, Filipina bisa menjadi lawan yang merepotkan bagi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola nasional, Gus Nul Yakin. Di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, performa timnas Indonesia memang terus berkembang. Namun, ada beberapa catatan yang patut diwaspadai. Gus Nul Yakin menyoroti kelemahan tim Garuda, terutama dalam mencetak gol dari open play. Sejauh ini, mayoritas gol Indonesia tercipta dari bola-bola mati. Sementara Filipina lebih berbahaya melalui skema permainan terbuka. Pertahanan Indonesia memang kukuh dan produktivitas golnya cukup baik. Namun, menghadapi Filipina dengan gaya permainan mereka, timnas harus bisa lebih efektif mencetak gol dari situasi open play, ujar Gus Nul Yakin. Selain itu, Indonesia harus waspada terhadap semangat berlipat Filipina. Tim asuhan Albert Capelas berpotensi tampil maksimal ketika berhadapan dengan Indonesia. Apalagi Indonesia kini menjadi tolok ukur sepak bola Asia Tenggara, sehingga setiap lawan memiliki motivasi tinggi untuk mengalahkan tim Garuda. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua grup B dengan 4 poin, unggul 2 poin dari Filipina yang berada di posisi ketiga. Di puncak klasemen, Vietnam kokoh dengan 6 poin. Skenario pertandingan ini semakin menarik karena hasil laga Filipina melawan Vietnam pada Rabu, 18 Desember, akan mempengaruhi peluang kedua tim. Jika Filipina gagal menang atas Vietnam, maka laga melawan Indonesia akan menjadi penentu hidup dan mati bagi mereka. Bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Filipina akan memastikan tiket ke semifinal tanpa bergantung pada hasil tim lain. Namun, jika hasilnya tidak memuaskan, peluang Indonesia bisa terancam. Situasi ini membuat pertandingan nanti layaknya final bagi kedua tim. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tetap optimistis skuad Garuda mampu melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024 meski hasil di fase grup sejauh ini belum memuaskan.